138 Pengorbanan darah, jalan neraka. Tang San tersenyum tenang. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk berjalan-jalan di jalan neraka itu. Raja Pembantai, saya menghargai niat baik Anda. Tolong buka pintu masuk ke jalan neraka. Saya ingin menjalani persidangan ini bersama dengan utusan neraka. Ekspresi Slaughter King tiba-tiba berubah. Kamu ingin bergabung untuk berjalan di jalan neraka. Jangan bilang kamu lupa dari mana kalian berdua berasal. Juliana tersenyum dingin. Di dunia ini, tidak ada musuh abadi, hanya manfaat abadi. Daripada dua orang mati di jalan neraka, mengapa keduanya tidak keluar sebagai dewa kematian sejati? Tidak perlu khawatir tentang masalah di antara kita. Raja Pembantai yang perkasa, tolong bertindak sesuai dengan aturan kota pembantaian. Halo demi halo cahaya merah yang dilepaskan dari Slaughter King. Jika bukan karena keraguan di hatinya, dia sudah lama menghancurkan dua orang di depannya. Dengan kekuatan Tang San dan Juliana saat ini, mereka hanya seperti jangkrik di depannya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia takut akan kehancuran kota pembantaian. Meskipun dunia ini dapat diandalkan, jika orang-orang di belakang Tang San dan Juliana terprovokasi, mungkin itu masih akan runtuh. Karena seperti itu, berjalan-jalan di jalan neraka. Berteman di jalan neraka juga merupakan perjalanan yang cukup bagus. Jika kamu bisa melewati cobaan di jalan neraka dan menjadi generasi baru Dewa Kematian, tolong sampaikan salamku kepada orang tua Anda. Intonasi Slaughter King jelas menjadi dingin, bahkan sampai-sampai memiliki arti mengejek. Hellrod, apakah itu benar-benar mudah untuk ditembus? Bahkan jika ada kalian berdua, itu tetap tidak akan mudah. Asap merah pekat tiba-tiba keluar dari Slaughter King, aura luar biasa memaksa Tang San dan Juliana mundur dengan cepat, langsung mundur lebih dari 10 meter sebelum mereka bisa berdiri dengan mantap. Apa yang dikeluarkan oleh Slaughter King sebenarnya bukanlah niat membunuh, melainkan aura yang sangat ganas, membuat sumsum tulang orang menjadi kaku karena kedinginan. Riak merah dingin yang menyeramkan perlahan menyebar, praktis dalam beberapa kedipan mata, itu sudah menyebar ke seluruh arena. Setiap orang yang merosot di kursi penonton sangat bersemangat, mereka semua ingin melihat pembukaan jalan neraka. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa hidup mereka sendiri telah mencapai akhir. Selain Dead Gods dan Slaughter King, tidak ada yang pernah melihat pembukaan jalan neraka sebelumnya. Sebab, orang yang melihatnya sudah meninggal semua. Atau bisa dikatakan, mereka semua telah menjadi persembahan untuk membuka jalan neraka. Sorak-sorai yang awalnya panik perlahan-lahan menjadi sunyi ketika lampu merah jatuh di tribun. Ekspresi setiap degenerasi berangsur-angsur menjadi tak bernyawa, lalu dari tak bernyawa menjadi darah merah pekat. Tak lama, lampu merah membentuk penghalang besar di seluruh arena pembantaian neraka. Jeritan menyedihkan yang menyakitkan mulai bergema dari mereka yang pertama kali disentuh oleh lampu merah. Dipengaruhi oleh lampu merah, orang-orang yang merosot itu tampaknya menjadi setengah gila, melakukan yang terbaik untuk menggaruk wajah mereka, tubuh mereka. Degenerasi yang mampu bertahan hidup di pusat kota memiliki, sebagian besar, kekuatan tertentu. Saat ini kekuatan penuh mereka benar-benar dibawa untuk menanggung diri mereka sendiri. Bahkan sampai teriakan yang menggema itu masih menyimpan nada kegembiraan yang menggebu-gebu, seolah-olah memperoleh kesenangan tak terbatas dalam mutilasi diri ini. Kulit menggulung, darah berceceran di mana-mana. Mereka bahkan mengambil organ dalam dari dalam tubuh mereka. Benar-benar gila, berhenti hanya sekali hidup mereka benar-benar meninggalkan. Mereka, perubahan ini semakin menyebar dan mempengaruhi, hingga meluas ke semua orang yang hadir. Meskipun Tang San dan Juliana telah mengalami pembantaian yang tak terukur di sini di kota pembantaian, menghadapi adegan mengerikan berskala besar seperti itu, wajah mereka masih pucat, merasa seolah-olah roh pembunuh di dalam diri mereka semakin sulit untuk ditekan. Melihat tatap muka, Juliana menangkap kilatan arus ganas melalui mata Tang San. Selama mereka manusia, selama mereka memiliki sedikit kemanusiaan, menonton adegan ini, mereka juga akan dipenuhi dengan kebencian terhadap kota pembantaian. Darah tumpah di tanah, dan mulai mengembun. Darah dalam jumlah besar seperti sungai kecil, mengalir ke saluran kecil yang biasa-biasa saja di bawah kursi penonton dan tumpah ke tengah arena pembantaian. Aliran cairan merah yang tak terhitung jumlahnya dapat dengan jelas terlihat mengalir ke dalam cincin seperti ular kecil. Tinju Tang San tanpa sadar mengencang, niat membunuh yang kaya terus-menerus meledak di dalam dirinya, setiap saat berisiko meletus.
untuk bisa menjadi persembahan untuk membuka jalan neraka, adalah kehormatan mereka. Slater King memanggil dengan suara rendah. Saat ini, jeritan itu sudah berangsur-angsur berhenti. Selain Tang San, Huliena dan Raja Pembantaian, sudah tidak ada lagi orang lain di sini. Darah mengalir ke arena, tetapi tidak ke garis lurus. Pada waktu yang tidak diketahui, garis demi garis alur muncul di tanah, dan darah mengalir ke dalamnya. Perlahan-lahan, mereka menyatu menjadi desain merah besar di lantai. Saat ini, Tang San dan Huliena berada dalam pola ini. Sangat sulit untuk melihat dengan jelas seluruh desain, tetapi mereka berdua memiliki tulang roh tengkorak, dan kekuatan spiritual mereka jauh melebihi master roh biasa. Secara kebetulan menutup mata mereka pada saat yang sama, kekuatan spiritual mereka terlepas ke udara, mengamati keadaan di sekitar mereka. Mereka menemukan bahwa pola darah kental secara tak terduga adalah makhluk yang mirip dengan burung, hanya tampak agak aneh, tidak sesederhana burung biasa. Apa ini? Sama seperti Tang San yang bingung, tiba-tiba, mata burung itu menjadi cerah. Kekuatan spiritual Tang San dan Huliena hancur dalam sekejap, lampu merah besar membumbung tinggi, menelan mereka berdua dalam sekejap. Persepsi mereka tentang segala sesuatu di sekitar mereka menjadi kabur, hanya suara yang dalam dan tajam dari Slater King yang bergema di telinga mereka. Saya berharap Anda beruntung di jalan neraka. Begitu kekuatan spiritualnya dihancurkan, Tang San akhirnya menyadari apa desain burung itu. Seekor kelelawar. Itu adalah gambar kelelawar. Ditelan oleh lampu merah itu, Tang San dan Huliena secara bersamaan merasakan tanah jatuh di bawah kaki mereka. Segala sesuatu di sekitar mereka menjadi ilusi, semua kesadaran mereka seketika tersegel. Rasa sakit karena tidak memiliki kendali membuat semacam ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Apa yang tidak mereka lihat adalah bahwa niat membunuh mereka mengembun menjadi lapisan putih samar yang melindungi tubuh mereka. Jika bukan karena niat membunuh ini, begitu mereka diselimuti lampu merah itu, mereka akan benar-benar ditelan. Pelepasan kekuatan roh, selain lapisan niat membunuh putih yang beriak itu, Tang San masih memiliki lapisan cahaya kabur biru samar. Dibandingkan dengan cahaya merah yang dingin, seram, dan ganas, meskipun cahaya biru yang dilepaskan Tang San tidak kuat, itu masih penuh dengan nafas kehidupan. Vitalitas ulet dengan kuat melindungi Tang San di dalam, tidak hanya mengisolasinya dari lampu merah di luar, tetapi bahkan dari lapisan niat membunuh itu. Akibatnya, meskipun Tang San tidak dapat mengendalikan apapun di dunia luar, niat membunuhnya yang terputus. Sementara membebaskannya dari kebutuhan untuk menanggung tekanan yang luar biasa itu, dan dia jauh lebih nyaman. Setelah waktu yang tidak diketahui, disertai dengan sentakan keras, semua sensasi kembali sekali lagi, lampu merah darah di sekitarnya berangsur-angsur memudar. Ketika Tang San dan Huliena benar-benar sadar, mereka menemukan bahwa mereka berada di atas platform bundar. Platform ini hanya berukuran sekitar 5 meter, tidak terlalu besar. Keduanya sama-sama jatuh ke tanah. Mereka bangun secara praktis secara bersamaan, dan oleh karena itu, tatapan mereka juga secara bersamaan jatuh pada satu sama lain. Tang San melihat bahwa tubuh Huliena melepaskan lapisan kabut merah samar, matanya sudah benar-benar merah. Di sekelilingnya, riak putih terus tumbuh lebih kuat, dan meskipun dia menatapnya, tubuhnya terus-menerus kejang, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Jantung berkedut, Tang San berteriak dengan suara rendah. Huliena, bangun. Saat berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, menekan bagian atas kepala Huliena. Napas kehidupan yang sangat murni ditransmisikan melalui lengannya ke kepala Huliena, dan di bawah fluktuasi cahaya biru samar itu, tubuh gemetar Huliena berangsur-angsur kembali normal, warna merah di matanya juga kemudian memudar. Tidak ada musuh abadi, hanya manfaat abadi. Prospek jalan neraka tidak diketahui, dan memiliki satu teman lagi selalu lebih baik daripada membiarkannya dengan panik menariknya ke dalam kehancuran. Pada saat ini, Tang San terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri untuk meletakkan dendamnya dengan Spirit Hall dan untuk sementara bekerja sama dengan kecantikan generasi emas ini di depannya. Terima kasih. Meludahkan kata ini, Huliena dan Tang San sama-sama terkejut, karena suara Huliena tiba-tiba menjadi agak serak. Tang San menjawab, menyeberangi sungai dengan perahu yang sama. Melihat Tang San, jelas ada sesuatu di mata Huliena. Tatapannya bergerak, dia menyelaraskan napas di tubuhnya, lalu berbalik untuk melihat sekeliling mereka dengan Tang San. Mereka berdua adalah orang-orang yang cerdas,
dan tentu saja mereka tidak akan bertindak membabi buta. Pertama, mengamati situasi di sekitarnya jelas yang paling penting. Melihat dengan hati-hati, keduanya tidak bisa menahan napas dingin. Keadaan mereka bahkan lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Segala sesuatu di sekitar mereka tampak merah darah samar. Di luar platform berdiameter 5 meter di bawah kaki mereka, tiba-tiba ada jurang maut. Terlepas dari ini, lebarnya kurang dari setengah ci, hanya mampu menopang dua kaki berdampingan, jalan kecil yang ramping menuju ke kegelapan yang tidak diketahui, dan ini juga satu-satunya jalan yang mengarah menjauh dari platform tempat mereka berdiri. Menatap muka dengan muka, Tang San dan Huliena sama-sama tidak bisa menahan kerutan alis mereka. Sebuah cahaya melintas di benak Huliena. Saya tidak tahu apa yang ada di bawah. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Hati Tang San berkedut. Mengenai situasi berbahaya di depan, dia sebenarnya tidak terlalu khawatir. Meskipun jalan kecil di depan benar-benar tergantung di udara, mengandalkan Blue Silver Grass, Flying God Claw, serta 8 Spider Lens, dia dapat dengan mudah menjamin bahwa dia tidak akan jatuh. Tentu saja, dengan premis bahwa jalan kecil ini tidak retak. Tapi maksud Huliena jelas adalah mencari jalan lain. Aku akan melihatnya. Tang San merangkak di tanah. Dia tidak punya pilihan selain melindungi Huliena. Hanya menjulurkan kepalanya ke tepi peron, dia melihat ke bawah. Di bawahnya gelap gulita dan kabur, tapi itu tidak menjadi masalah bagi Tang San. Cahaya biru tua menyembur keluar. Dari matanya, jarak langsung mendekat. Berbalik dan melompat, ekspresi Tang San tampak agak mengerikan. Bagaimana? Bisakah kamu melihatnya? Huliena dengan tenang bertanya. Tang San mengangguk. Ada darah di bawah sana. Anda mungkin menyebutnya sebagai reservoir darah. Jika saya tidak salah menebak, reservoir darah di bawah ini seharusnya adalah darah yang disimpan dari semua orang yang terbunuh selama bertahun-tahun di Slaughter City. Itu adalah apa yang mereka sebut Bloody Mary dan persembahan untuk jalan neraka ini. Huliena tampak kontemplatif, dan setelah waktu yang lama, berkata, dengan analisis yang lebih sederhana, jalan neraka ini bukan hanya jalan keluar dari kota pembantaian, tetapi pada saat yang sama juga harus menjadi jantung kota pembantaian. Tepat saat dia mengatakan ini, dia dengan jelas menemukan mata Tang San bersinar di depannya, dan kedua orang itu berkata dengan mulut yang hampir sama. Atau mungkin itu bisa disebut sumber energi domain kota pembantaian yang misterius itu. Menemukan pihak lain mengatakan hal yang persis sama dengannya, Huliena tersipu, menoleh. Tang San tampak agak malu. Pada saat yang sama dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam terkejut. Huliena ini benar-benar lihai, layak menjadi murid langsung paus tertinggi. Tampilan Huliena juga membuatnya merasa senang karena memilih untuk bekerja sama. Memiliki mitra yang cerdik jelas merupakan hal yang baik dalam hal menerobos jalan neraka. Huliena secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Tang San, dan melanjutkan analisisnya. Tang Yin, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa darah adalah yang paling penting di kota pembantaian? Apa yang disebut Bloody Mary tampaknya muncul di sini. Seperti yang kamu katakan, ada racun lambat dalam darah di sini, tetapi dapat menyebabkan efek stimulasi tertentu. Ada banyak cara untuk mengendalikan orang, mengapa penguasa kota pembantaian selalu menggunakan darah? Hanya untuk memberi kesan yang lebih misterius kepada orang-orang. Kurasa tidak, pasti ada rahasia untuk ini. Tang San mengangguk, berkata, cara berpikirku sama dengan milikmu. Meskipun kita tidak tahu rahasia sebenarnya dari darah ini di kota pembantaian sekarang, kita dapat yakin bahwa jika sumber darah itu hilang, itu akan menjadi pukulan besar bagi Slaughter City. Bahkan sampai bisa menghancurkan. Aku yakin tempat seperti ini seharusnya sudah padam sejak lama, tapi Spirit Hall-mu sayangnya mengambil sikap laissez-faire, jangan bilang itu benar-benar untuk menerima beberapa penjahat. Ekspresi Huliena berubah, dengan acuh tak acuh mengatakan, hal-hal ini tidak berada di bawah kendali saya. Saya tahu sekolah langit cerah Anda memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang olah roh kami, tetapi saat ini kami masih harus menyelesaikan masalah terlebih dahulu di depan kami. Mengangguk pelan, Tang San menatap kegelapan yang jauh. Jalan sempit ini seharusnya disebut jalan neraka. Aku tidak tahu berapa panjangnya, tapi aku bisa yakin bahwa jalan neraka tidak akan sesederhana berjalan begitu saja. Ada reservoir darah yang sangat besar di bawah, dan sangat mungkin ada beberapa binatang buas atau racun di dalamnya.
Pergi ke bawah tidak diinginkan. Cara terbaik kita dari sini adalah tetap di atas. Juliana mengangguk, berkata, obat yang Anda berikan kepada saya terakhir kali sangat efektif. Apakah Anda tidak memiliki obat yang dapat mencegah racun? Mendaki di bawah sana kita setidaknya bisa merasakan tanah di bawah kaki kita. Jalan sempit ini memberi saya rasa bahaya. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, dunia memiliki racun dalam berbagai jenis yang fantastis, tidak ada obat yang dapat menahan semua racun. Aku merasakan hal yang sama denganmu, jalan neraka ini benar-benar berbahaya. Tapi, perasaan yang aku dapatkan dari bawah bahkan lebih berbahaya. Saya pikir masih lebih baik untuk menyatukan pikiran kita sebelum memulai. Juliana tidak ragu-ragu sejenak untuk mengatakan, aku akan mendengarkanmu. Aku hanya ingin mengajukan satu proposal. Karena kita tidak memiliki metode untuk melawan racun, berjalan di atas jelas merupakan satu-satunya pilihan kita. Ini mungkin juga satu-satunya pilihan yang diberikan kepada siapapun yang melewati jalan neraka ini sebelumnya. Sayangnya, kami tidak memiliki informasi apapun yang berkaitan dengan ini. Sebelum datang, Dewa Kematian yang saya kenal mengatakan sesuatu kepada saya. Ada banyak situasi di jalan neraka. Pengalaman kami pasti akan sedikit berbeda dari pengalamannya. Daripada memberitahu kita situasi konkret di dalam, kita lebih baik harus melakukan sesuatu dengan perlahan. Seperti ini kita malah akan lebih berhati-hati. Tang San dalam hati berpikir bahwa mungkin ini juga alasan ayahnya tidak menceritakan segalanya tentang jalan neraka. Jalan selalu milik sendiri untuk dilalui. Saat ini, kualitas tekad kuat pasangan itu terungkap. Bagi orang biasa, datang ke tempat asing yang penuh teror, semua ingin segera pergi. Tapi Tang San dan Juliana tidak melakukannya. Keduanya duduk di peron, menenangkan hati dan napas mereka, menyelaraskan napas mereka. Mereka tidak tahu krisis apa yang akan mereka hadapi, jadi mempertahankan kondisi puncak mereka adalah pilihan terbaik mereka saat ini. Pasangan ini menghabiskan 2 jam penuh dalam kultivasi. Di dalam jalan neraka ini, kekuatan roh mereka masih ditekan seolah-olah oleh kekuatan yang tak terlukiskan, dan mereka hanya bisa mengandalkan metode pertahanan diri yang sama seperti di kota pembantaian. Membuka mata mereka dengan praktis tidak ada perbedaan siapa yang pertama atau terakhir, mereka berdiri pada saat yang sama. Juliana membuka ikat pinggangnya, dengan cepat melepaskan pakaian luarnya, memperlihatkan pakaian dalam di dalamnya. Pakaian dalamnya berwarna merah muda, bagian atasnya adalah atasan kecil tanpa lengan berwarna merah muda, hanya bagian terpenting yang tertutup. Di bawahnya dia memiliki sepasang hot pants merah muda sepanjang paha. Melepaskan pakaian luarnya seperti ini mengungkapkan rahasia tubuhnya. Biasanya seluruhnya terbungkus pakaian hitam, tubuh Juliana tersembunyi dengan sangat baik. Selain perawakannya yang tinggi, tidak ada hal lain yang terlihat. Tetapi pada saat ini, rahasianya benar-benar terungkap di depan Tang San. Juliana tingginya hampir sama dengan Xiao Wu, kulitnya yang putih dipicu oleh lingkungan yang gelap, bahkan lebih menambah pesona. Kulitnya sangat mengkilap dan indah bahkan memantulkan cahaya. 2 paha yang ramping dan lurus sempurna dikuatkan, memperlihatkan lekukan yang lembut. Pinggangnya yang ramping telanjang, membentuk lengkungan yang menakjubkan dengan pantatnya yang montok, di tubuh bagian atasnya terdapat payudara berukuran sedang di bawah kain yang memperlihatkan 2 tonjolan kecil. Tidak ada cacat yang ditemukan di tubuhnya. Gerakan Juliana saat melepas pakaiannya tampak sangat alami, melemparkan pakaiannya ke tanah, setelah itu menyisir rambut panjangnya, seluruh tubuhnya tampak kencang dan gesit. Setelah itu dia mulai merobek pakaiannya yang dibuang. Melihat Juliana, aliran hangat tidak bisa dihentikan di perut bagian bawah Tang San. Roh Juliana adalah rubah penyihir, dengan sendirinya sangat pandai dalam pesona. Dan meskipun dia tidak sepenuhnya menggunakan kemampuannya di Tang San sekarang, tubuh halusnya yang sempurna itu adalah media terbaik untuk pesona. Meskipun Tang San tahu mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan, untuk sesaat, dia masih agak tercengang. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya sejak dia lahir dia melihat tubuh wanita muda seperti ini. Juliana, mungkin tampak sangat alami di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia sebenarnya masih sangat gugup. Meskipun dia dikenal luas karena kemampuan pesonanya, dia sebenarnya sangat murni. Yan generasi emas telah mengejarnya untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia bahkan tidak setuju untuk menyentuh tangan Yan. Jika yang bekerja sama dengannya bukan Tang San, tetapi ditukar dengan orang lain,
dia tidak akan setuju untuk membiarkan tubuhnya terlihat seperti ini bahkan jika dia mati. Apa yang kamu masih terganggu, masih belum melepas pakaianmu? Huliena berkata di Tang San. Dia menjaga nada suaranya setenang mungkin, menutupi rasa malu di hatinya. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu, satu set pakaian sudah cukup, jarak antara kita bisa. Huliena memelototinya dengan marah, dalam hatinya berpikir, jika ada cukup pakaian, mengapa Anda tidak melepasnya? Hanya saja, di dalam hatinya dia masih sangat nyaman, orang-orang cerdik yang bersama-sama dapat menghemat banyak pertukaran yang tidak perlu. Dia menanggalkan pakaian di sisinya, dan Tang San mengerti niatnya. Hanya apa yang disebut, jangan takut lawan seperti dewa, takut rekan setim seperti babi. Jelas, melalui kontak yang singkat, kedua belah pihak telah memastikan bahwa pihak lain bukanlah babi. Adapun dewa atau hantu yang mungkin mereka temui di jalan neraka, mereka hanya bisa berjalan dan melihat langkah demi langkah. Tang San secara alami melihat makna dalam ekspresi Huliena, dan mengangkat bahu tanpa daya. Kaulah yang bergerak terlalu cepat. Melihat ke bawah pada pakaian yang sudah robek di bawah tangannya, Huliena merasa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sepertinya penyamarannya masih belum cukup. Setelah menelanjangi terlalu cepat, sekarang tidak ada cukup waktu untuk menyesalinya. Meskipun dia memikirkan ini di dalam hatinya, gerakan tangannya tidak berhenti, dengan cepat merobek pakaian itu dan menganyamnya. Dalam sekejap pekerjaan, tali panjang 7 meter yang dikepang selesai. Bahwa Tang San tidak menanggalkan pakaian dengan cara ini tidak berarti pikirannya lebih lambat dari Huliena, tetapi dia secara tidak sadar mengabaikan metode ini karena dia memiliki rumput perak biru. Tapi tentu saja dia tidak bisa dengan mudah mencabut rumput perak biru di depan Huliena. Secara bersamaan memiliki Clear Sky Hammer dan Blue Silver Grass, dengan kecerdasan Huliena, bagaimana itu tidak menimbulkan pertanyaan. Untukmu, apakah kamu berjalan di depan atau di belakang? Huliena menyerahkan salah satu ujung kabelnya kepada Tang San. Maju di jalan sempit seperti itu jelas akan menjadi jauh lebih aman dengan dua orang terikat bersama. Ini juga mengapa Huliena menanggalkan pakaian. Tang San tidak ragu untuk mengatakan, aku akan pergi ke depan. Dia praktis tidak memikirkan kata-kata ini. Dari segi keamanan, di belakang jelas sedikit lebih aman daripada di depan. Tapi Tang San tidak berdaya, membiarkannya mengikuti di belakang dan terus-menerus melihat kesalahan kriminal Huliena yang mendorong sosok menggoda. Mungkin semuanya akan berakhir bahkan tanpa perlu berjalan di jalan neraka. Dia tidak ingin ada keterikatan antara dia dan Huliena. Huliena tampaknya memahami cara berpikir Tang San dan tersenyum manis. Dia memiliki keyakinan penuh pada pesonanya. Sebagai hasil dari karakteristik rohnya, dia telah menerima pelatihan rayuan khusus sejak kecil. Huliena berpikir bahwa mungkin ada gadis yang lebih cantik darinya, tidak mungkin ada gadis yang lebih menarik darinya. Keduanya masing-masing mengikat ujung tali di pinggang mereka. Tang San menoleh untuk melirik Huliena, tepat pada waktunya untuk melihatnya menyesuaikan payudaranya. Dengan pesona bawaannya, bahkan gerakan sekecil itu membuat kepala Tang San memanas. Dengan tergesa-gesa berbalik dan memoderasi kekuatan spiritualnya, dia menghilangkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Ayo pergi. Melihat Tang San buru-buru menoleh, Huliena tidak bisa menahan tawa, berpikir, sepertinya kamu bukan batu. Namun, dia dengan cepat menahan niatnya untuk memprovokasi hati Tang San. Tatapan menjadi dingin, pikirannya benar-benar terfokus, dia mengikuti di belakang Tang San menuju jalan sempit selebar setengah ci itu. Jangan melihat ke bawah, Tang San memperingatkan Huliena. Langkahnya tidak cepat, tetapi jarak yang ditempuh dengan setiap langkah maju sangat teratur. Keduanya adalah talenta luar biasa dari generasi muda Spirit Masters, tidak juga dengan kultivasi yang lemah. Berjalan di jalan semacam ini tidak dihitung apa-apa. Lebih lanjut menambahkan kualitas mental mereka, sebagai hasilnya, mereka masih bisa menjaga kecepatan setelah memasuki jalan sempit. Huliena mengikuti di belakang Tang San, keduanya dipisahkan oleh jarak sekitar 3 hingga 4 meter. Dalam hati dia tidak bisa menahan diri untuk lebih mengagumi pria ini. Langkah dan kecepatan yang seimbang pun tak diragukan lagi untuk memudahkan Huliena di belakangnya menangkap tempo, menjaga jarak optimal ini. Dan Tang San juga tidak bisa menahan diri untuk mendesah dalam hati memuji kecerdasan Huliena. Karena ketika dia berjalan ke depan, setiap kali dia melangkah dengan kaki kirinya, Huliena pasti akan mengambil langkah dengan kaki kanannya.
Seperti ini, ketika pusat gravitasi Tang San sebagian ke kirinya, pusat gravitasi Huliena akan sebagian ke kanannya. Jika kebetulan seseorang kehilangan keseimbangan, orang lain masih akan datang membantu berdasarkan pusat gravitasi mereka. Selain itu, Huliena selalu memegang satu tangan di ujung kabel, siap menerapkan kekuatan kapan saja. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama, pemahaman diam-diam yang terbentuk dari kedua belah pihak membuat mereka kehilangan napas. Kekuatan spiritual pasangan itu mulai menyebar. Tidak ada yang berani melepaskannya terlalu berlebihan, hanya dalam jarak diameter 50 meter dengan diri mereka sendiri sebagai pusatnya. Bahkan gerakan rerumputan yang tertiup angin pun tidak bisa disembunyikan dari mereka. Tang San berjalan ke depan, sedikit menyipitkan mata setan ungu memperhatikan dengan penuh perhatian di depan. Kegelapan yang jauh bukanlah masalah besar baginya, tetapi meskipun memiliki mata setan ungu, di bawah cahaya seperti ini dia masih hanya bisa melihat sekitar 1 kilometer. Selain itu, penglihatannya juga menjadi kabur di kejauhan. Tangannya tergantung secara alami di pinggangnya, membelai jembatan 24 cahaya bulan. Saat ini, dia dan Huliena adalah sepasang belalang yang diikat dengan tali. Jika mereka menghadapi situasi, mereka tidak bisa bergerak terlalu jauh atau mereka akan saling menghambat, menyebabkan malapetaka yang menghancurkan. Mempertahankan kecepatan yang seimbang, keduanya perlahan menghilang ke dalam warna merah tua. Platform di belakang mereka sudah tidak terlihat lagi. Tang San tidak berjalan cepat, karena sebagai orang di depan, hal-hal yang harus dia perhatikan jauh melebihi Huliena. Selain itu, dia juga menjaga kewaspadaan tertentu terhadap Huliena di belakangnya. Dalam situasi mereka saat ini, dia mengerti bahwa bukan hanya dia yang memiliki kartu tersembunyi, Huliena juga memilikinya. Hanya saja, dia tidak tahu kartu apa yang dia pegang. Semakin lama mereka berjalan di jalan neraka ini, semakin besar tekanan pada Tang San, karena dia tidak tahu apakah Huliena akan mencoba melawannya ketika mereka meninggalkan tempat ini. Lagi pula, satu orang lagi dengan domain Dead God pasti akan menjadi ancaman yang sangat besar di masa depan. Bahkan jika Huliena tidak tahu dia adalah Tang San, identitas yang disimpulkan oleh Clear Sky Hammer masih cukup untuk membuatnya menentukan bahwa tidak ada hubungan persahabatan di antara mereka. Saat mereka berjalan maju, langkah Tang San tiba-tiba terhenti, dan Huliena di belakangnya berhenti pada saat yang hampir bersamaan, tanpa mengambil satu langkah lagi, menunjukkan betapa fokus pikirannya saat ini. Apa itu? Huliena bertanya dengan suara rendah. Tang San berkata, kami sudah berjalan 364 langkah, tidakkah kamu memperhatikan bahwa udara mulai semakin panas? Apalagi, sepertinya tidak lagi sepi di sini, ada suara di sekitar kita. Meskipun sangat redup, dan masih jauh, target mereka seharusnya kita. Hati-hati, mendengarkan Tang San, Huliena diam-diam terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Tang San tidak lemah, dia tidak menyangka kekuatan spiritualnya benar-benar begitu tangguh. Saat ini dia masih belum memperhatikan suara yang Tang San bicarakan, sementara dia agak merasakan kenaikan suhu. Ini membuktikan bahwa kekuatan spiritual Tang San berada di atas miliknya. Melihat pemuda di depan yang jelas tidak lebih tua darinya, Huliena diam-diam mengangguk, menjentikkan kedua pergelangan tangannya, belati muncul di masing-masing. Tang San tidak memanggil Clear Sky Hammer, tetapi Huliena samar-samar melihat sesuatu di tangan Tang San, berkedip dengan cahaya redup dalam warna merah tua di sekitar mereka. Secara bertahap, suara-suara kecil itu juga muncul di batas spiritual Huliena. Suaranya tidak keras, tetapi frekuensinya luar biasa tinggi. Seperti yang dikatakan Tang San, suara-suara kecil ini mendekat ke arah mereka. Tiba-tiba, Tang San dengan agak tidak sabar berkata, saya tahu mengapa itu akan terasa lebih panas. Penampung darah di sana lebih dekat dengan kita. Ah, bagaimana mungkin, kita belum pernah menuruni lereng. Huliena agak terkejut melihat ke bawah jurang di kedua sisi. Dia masih tidak melihat apa-apa, sejauh mata memandang, vertigo dan pusing menyerangnya. Dia dengan cepat menenangkan diri untuk berdiri dengan benar, tidak berani melihat lagi. Tang San merendahkan suaranya. Sebelumnya genangan darah di bawah kita berjarak sekitar 1 kilometer, tapi sekarang jarak ini seharusnya sudah mendekati sekitar 900 meter. Itu sebabnya aku akan merasakan suhu naik. Sepertinya itu mungkin bukan darah di reservoir itu, tapi juga mungkin magma. Jika suhu terus naik saat kita maju,
maka aku yakin di ujung jalan kita akan tenggelam dalam magma. Itu juga ujian yang benar-benar sulit di jalan neraka. Mendengarkan Tang San, Huliena tidak bisa menahan hatinya dari menggigil. Analisis ke dalam yang sederhana juga membawanya ke kesimpulan yang sama. Tang San berkata dengan suara rendah, "Mari kita abaikan itu untuk saat ini, tidak peduli apa, kita masih harus berurusan dengan krisis di depan kita terlebih dahulu." Ada di sini, suara dengungan semakin keras, dan dengan mata setan ungu, Tang San samar-samar bisa melihat beberapa bayangan merah mendekat dengan cepat. Segera dia mengerti mengapa frekuensi suara itu begitu tinggi bagi indera spiritualnya. Karena, makhluk yang mendekat dengan cepat ini bukan satu atau dua, tapi kawanan. Sekelompok setidaknya 1000. Saat mereka mendekat, makhluk terbang itu akhirnya bisa terlihat dengan jelas. Itu adalah kelelawar merah darah satu demi satu, seperti cetakan skala kecil dari desain berwarna darah di tanah arena pembantaian neraka sebelumnya. Panjang setiap kelelawar darah adalah 1 chi atau lebih, tetapi sayap besar mereka membentang lebih dari 1 meter. 1 atau 2 kelelawar darah ini tentu saja tidak masalah, tetapi ketika lebih dari 1000 muncul tiba-tiba, mereka seperti awan merah, dengan cepat terbang menuju Tang San dan Huliena. Saat ini, wajah Huliena menjadi sangat tidak sedap dipandang. Menyingkirkan belati di tangannya di dadanya, dia bertanya dengan suara rendah, "Apa sekarang?" Tang San dengan tenang berkata, "Tentara lawan dengan senjata, lawan air dengan bendungan tanah, kami akan melawan balik." "Baik, dalam situasi seperti itu, tidak ada yang akan memilih untuk lari." Huliena dengan cepat berbalik dan tiba di belakang Tang San. Tubuhnya bersandar langsung ke punggung Tang San, pantatnya yang luar biasa menempel tepat di bawah Tang San, dan fleksibilitas yang tiba-tiba muncul hampir membuat Tang San jelas merasakan gerakan menghindar sedikit Tang San. Huliena juga tidak bisa menahan terkejut, sedikit membuka sedikit jarak, tidak membiarkan dia dan Tang San menempel sedekat sebelumnya. Tidak peduli seberapa luar biasa dia masih seorang wanita, dalam situasi menakutkan yang tidak diketahui. Di dalam hatinya tanpa sadar muncul perasaan mengandalkan Tang San.